Halo, Kak Wicak ya. Malam, Kak. Malam, 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 Oke, malam. mungkin kita tes sound dulu ya. Ini udah clear ya berarti? Sudah clear, sudah clear. Oke, mantap, mantap. Wah, ini udah ada yang datang nih. Halo, halo yang pakai profil pic-nya Jin ya. Halo, halo. Ya, jadi kita sambil nunggu speakernya ya, dan sambil nunggu jamnya mulai, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya, Kak Wicak. Boleh, boleh. Mungkin sebelum itu gue kenalin dulu nih buat teman-teman yang udah join. Gue Debbie dari Growth Space. Ini kan collabnya Growth Space Expo ya. Dan Benar banget. Kak Wicak sendiri boleh kenalan nih Kak. Halo, halo semuanya. Aku Wicak dari Pome. Oke, mantap. Dan di sini kita serial ya Kak Twitter Space-nya ya. Benar Di, banget serial. ya, Benar-benar. di bawah campaign hashtag mulai. Hmm. Nah, ini hashtag mulai ini kenapa sih Kak kok pakai kata mulai gitu? Sebenarnya simple karena yang pertama akhir tahun, yang kedua biasanya kan resolusi untuk memulai sesuatu hal yang baru di hidup kita. Mungkin ya. Oke. Nah, Dan peran oke. Pome di sini sama kayak resolusi dan juga mulai ini apa nih? Kalau kita sendiri bakal ngebantu teman-teman buat mewujudin resolusi di tahun 2023-nya ini sih. Dan nanti kita juga bakal ada beberapa hal yang bakal kita kasih buat teman-teman ngedukung resolusinya teman-teman. Mhm. Nah, yang pertama kita bakal ngasih diskon 30% dari tanggal 1 sampai 8 Januari. Oke. Dan Oke. nanti buat Oke. penanya kita bisa ada hadiah nih, tapi hadiahnya nanti aja kita kasih tahu. Wah, masih nanti ya rahasia dulu ya. Benar banget. Oke. Nah, apa aja sih Kak yang bisa kita ekspektasin? Bukan, maksudnya harapin nih dari serial Twitter Space ini ada apa tuh? Kalau dari Pumi sendiri harapannya teman-teman bisa menemukan dirinya yang baru di 2023, terus juga Hmm. termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu sih. Amin, amin. Ya intinya kita pengen ngebantu lah ya teman-teman buat jadi versi dirinya yang lebih baik lagi begitu ya Kak. Benar banget, benar banget. Jadi 2023 ini bisa kita lalui dengan bisa dibilang semangat baru dan juga lebih fun gitu sih. Wah, mantap mantap. Semangat baru gue suka nih kata-katanya. Mhm. Oke deh, kalau gitu ini speaker kita sebenarnya sudah sampai, sudah join. Boleh ya Kalisa di apa namanya request to speak aja karena gue kok nggak bisa. Sudah aku Sudah sudah undang untuk oh sudah. jadi speaker. Oke, oke, mungkin tanpa ini babi bu lagi kita langsung mulai aja ya Kak. Mhm. Bentar, Oke, nah, tunggu Kak Lisanya accept dulu. oh oke oke boleh. Oh belum ya? Belum di accept. Oke boleh Kalisa silakan ACC dulu Kak requestannya biar naik jadi speaker. Oh ya by the way kita juga ngundang teman-teman buat nanya dan sharing juga ya Kak Wicak. Benar banget. Nanti kita ada sesi untuk Q&A di akhir-akhir sebelum Twitter Space ini ditutup untuk hari pertamanya. Iya benar dan gak cuman sekedar nanya doang karena denger-dengar ada hadiah nih. Benar ada dia, tapi nanti aja ya kita spill hadiah di akhir. Oke, kita spillnya nanti ya. Makanya tunggu sampai selesai tuh guys. Harus pantengin mulu. Oke, Mhm. Kak Lisa boleh di ACC Kak jadi speaker. Kalau misalnya Kak Lisa kesusahan bisa kabarin kita juga lewat eh, chat Twitter juga Mhm. boleh. Lewat reply di tweet juga boleh Kak Lisa. Belum ya? Belum. Oke. Oh Kak, kok aku nggak nerima invitation dari speaker ya? Oh, Oh, mungkin ini udah enak ya. dikirim sih. Atau mungkin Kak Lisa boleh request to speak aja ya, tinggal di ACC dari kitanya kali. Sudah. Sudah? Sudah di Sudah. ACC? Oke, halo. Sudah, sudah. Sudah Kak, sudah. Kebetulan sudah masuk. Oke, mantap, mantap. Oke, clear ya berarti. Oke, nah, halo Kak Lisa. Selamat datang.
Halo, selamat malam Halo, semuanya. gimana Kak kabarnya? Selamat malam. Baik, lumayan capek tapi baik. Oke, capek nih. Awal tahun Hmm. udah capek aja nih. Iya. Oke, makanya minum pome gitu. Oh iya, benar-benar. Benar. Oke, kita mulai aja nih. Nah, gue mau sapa teman-teman di sini dulu. Gue kenalin ulang ya. Jadi gue Debbie. Dan gue di sini sebagai perwakilan Growth Space ya, collab sama si Pome ini di Mhm. serial Twitter Space mulai. Yang kita tujuannya pengen bantu nih teman-teman untuk mengawali tahun dengan penuh semangat lah, penuh dengan tujuan dan harapan nih, begitu. Bener banget, bener banget. Benar. Oke, jadi selamat datang ya guys ke serial Twitter Space bersama dengan Growth Space dan juga Pome. Dan di serial Twitter Space ini kita akan ngajak teman-teman untuk menyambut tahun baru nih. Khususnya di sesi ini untuk mulai kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa ngebantu hidup kita tuh. Jadi di serial Twitter Space ini kita ada 3 sesi, 3 part begitu. Dan di part pertama yaitu part ini adalah sesi dengan topik Hashtag mulai bentuk kembali productivity map dengan Kalisa Goanto, expert kita. Lalu di part kedua, kita akan ngebahas dengan topik mental health bersama Kak Disha Rinda, bisa dipantengin ya. Dan di part ketiga kita akan membahas tentang healthy lifestyle. Dan sayang banget nih kalau misalnya sampai kalian ngelewatin serial Twitter Space dari Pome dan Grow Space ini. Jadi dicatat juga tanggalnya. Di sesi ini kan di tanggal 3. Nah, nextnya kita akan mulai sesi dengan Kak Disha Rinda dan membahas Mhm. membahas Mhm. mental health di tanggal 6. Dan dengan Kak Rizaldo di Itu Healthy Lifestyle di di tanggal tanggal 7. 7. Benar sekali. Benar banget. Oke, nah. Dan buat Hmm? sayang banget nih kalau misalnya teman-teman sampai ngelewatin semua serialnya Twitter Space Hmm. yang kali ini ya, dari tanggal 3, 6, dan 7 tadi itu. Benar. Sayang banget. Nah, kita juga mau ajak teman-teman yang di sini nih untuk ngikutinnya dari awal sampai akhir nih. Karena biar lengkap ya, Kak, dari aspek Bener banget, bener productivity, banget. mental health, dan healthy lifestyle. Nah, lalu di setiap akhir sesi nih, kita juga akan banyak bagiin hadiah-hadiah nih, Kak. Hadiahnya apa aja sih? Hadiahnya nanti jadi spill waktu Oh, kita mau nanti buka ya. Q&A. Oke. Nah, Bener itu hadiahnya banget. buat 2 penanya atau tercepat ya, Kak. Ataupun kalau Ah. misalnya nggak tanya, sharing juga boleh nih. Pokoknya cepetan aja. Oke, nah di sini gue akan mengundang nih Kalisa. Halo Kalisa, sebagai expert kita nih buat ngomongin productivity. Halo Kalisa. Halo. Halo Kak, boleh nih Kak kenalan sama teman-teman kita di sini nih Kalisa. Oke, halo semuanya, selamat malam. BTW, thank you untuk kesempatannya dan Ya. kenalin aku Lisa. Aku sekarang lagi mahasiswi apoteker di Fakultas Farmasi UGM. Selain itu aku juga lagi lumayan sibuk dengan magang, dengan bikin konten di Twitter kadang-kadang juga dan apa ya, bikin les-lesan bahasa Inggris juga gitu. Wow, sibuk banget ya Kalisa ya. Udah kerja, bikin les-lesan, magang, jadi mahasiswi teladan juga ini karena terlihat nih dari backgroundnya ini gue baca juga. Nah, di tahun 2023 ini ya, Kalisa, sudah ada rencana nggak sih, Kak, mau ngapain dan apakah sudah set goals juga, Kak, untuk dicapai? Udah di tahun 2023. Hmm. Aku biasanya set goals untuk tahun baru itu di hari terakhir tahun sebelumnya, jadi 31 Desember Oh, atau di tanggal 1 Januarinya. Terus biasanya aku set goals tuh malam-malam, soalnya kayak vibes-nya tuh lebih dapet, kayak lebih tenang, lebih bisa dijadwalin ya. refleksi juga gitu kan. Iya, jadi aku di tahun ini itu mungkin goals-nya rada-rada, ada yang sama, ada yang beda sama yang tahun lalu. Yang beda mungkin aku pengen lebih banyak bangun hubungan yang lebih dekat dengan teman-teman dan orang-orang di sekitar aku. Jadi kayak gak pengen individualis lagi, Hmm. tapi pengen reach out ke teman-teman buat ngajak hangout bareng, main bareng, dan lain-lain gitu. Terus aku juga pengen jadi orang yang lebih sehat, karena sering kan kayak kita kerja, terus lupa waktu, lupa makan, lupa olahraga, jadi kayak kesehatan itu bukan hal yang penting. Nah, di tahun 2023 ini aku pengen jadi orang yang lebih sehat. Sama yang terakhir aku juga pengen nentuin career path yang benar-benar sesuai sama minat dan bakat aku. Karena kayak selama ini tuh Oke. masih rada bingung gitu kayak mau ke sini kah atau mau ke bidang itu, bidang A, bidang B gitu. Jadi semoga di tahun 2023 ini udah ada pencerahannya gitu. Itu sih goals untuk Oh, 2023. menarik, menarik. Jadi, oh, Kalisa nih individualis ya ternyata ya.
Lumayan sih. Ya aku lebih suka sendirian gitu. Oh gitu, oke oke, like nggak kelihatan nih dari postingannya di Twitter nih, kayaknya orangnya suka sharing banget tuh, tapi ternyata introvert juga ya, Kalisa. Oke. Ini mirip nih Kak sama gue juga ini nih mau mahasiswi, mahasiswi yang mau lulus, tapi belum tahu nih arahnya kemana juga nih. Jadi emang penting sih ya buat cari tahu nih apa yang gue mau dan gimana nih cara yang ngecapai itu. And gimana sih kakak nge-decide goals-nya dan not just deciding apa yang lu pengen capai, tapi cara mencapainya gitu juga kak. Oh, oke, good question. Aku biasanya bikin goals itu berdasarkan refleksi dari tahun sebelumnya. Jadi refleksi tahun 2022. Makanya kalau misalnya akhir tahun itu mulainya pasti dengan refleksi dulu ke belakang tuh udah ngapain aja sih. Terus baru kita masuk ke planning 2023 bisa ngapain apa aja, bisa ngapain aja yang bisa ditingkatkan gitu. Jadi ada 3 poin sih kalau dari aku. Yang pertama apa yang pengen aku lakukan tapi belum kesampaian. Yang pertama, yang kedua, apa yang harusnya aku lakukan? Aku tahu aku harus ngelakuin itu, tapi belum kepikiran sebelumnya. Gitu. Jadi kayak baru tiba-tiba dapat pencerahan, oh iya harusnya bisa kayak gini gitu. Sama yang ketiga, apa yang sudah aku lakukan tapi belum maksimal. Jadi 3 poin itu sih biasanya dari refleksi tahun Hmm. lalu yang aku jadikan goals gitu. Oke, dicatat tuh guys, penting banget tuh. Sebentar gue ulang ya, ini dicatat ya. Apa yang pengen gue lakuin tapi belum kesampaian. Mm-mm. Apa yang harusnya gue lakuin tapi belum kepikiran. Jadi kayaknya apa yang perlu gue lakuin juga gitu. Dan apa yang udah lu lakuin tapi belum maksimal. Nah itu review yang bagus banget deh Kak untuk ditanyain ke diri sendiri gitu loh. Sebagai refleksi. Iya Oke, betul. and how do you you know like pembagiannya gitu kan kayak banyak banget nih yang kita pengen lakuin dan juga yang harusnya gue lakuin itu gimana Kak kakak baginya? Aku biasanya bagi jadi 12 aspek of life. Wah, ini agak panjang ya kalau harus dicatat ya. Tapi 12 itu sebenarnya udah sangat-sangat komprehensif sih menurut aku. Jadi kalau udah review 12 aspek ini pasti udah ke-review lah semua aspek kehidupan Hmm. kita gitu. Jadi oke, kita pelan-pelan. Yang pertama adalah values and purpose. Jadi apa sih visi dan misi kita, apa yang jadi filosofi hidup kita gitu. Yang pertama, value and purpose. Yang kedua adalah contribution and impact. Jadi apa sih hal yang udah kita kasih ke sesama, impact apa sih yang udah bisa kita bagikan, terus kontribusinya apa sih kita selama ini hidup di dunia itu ngapain aja gitu. Yang ketiga adalah location and tangibles, ini lebih ke hal-hal material gitu. Ya, apakah tempat tinggal sekarang udah nyaman, misalnya workspace-nya apakah udah bikin betah untuk kerja, atau apakah kamar selalu dibersihkan setiap hari atau sebulan sekali gitu. Itu juga ngaruh tuh di location and tangibles gitu. Yang keempat Hmm. adalah money and finances. Jadi ya finansial kita dapat income-nya dari mana, apakah udah bisa mengatur keuangan dengan baik atau belum, itu masuknya ke money and finances. Itu yang keempat. Yang kelima nih, career and work. Nah, itu menyangkut apa sih persiapan karirnya kita kita harus ngembangin skill apa aja, terus kira-kira mau ngambil karir apa, terus gimana caranya mengembangkan karir supaya lebih oke. Nah, itu masuknya ke career and work. Yang keenam, health and fitness. Nah, ini olahraga, pola makan, jam tidur tuh kayak jarang ada yang bisa tidur lebih dari 8 jam sehari nggak sih kayak biasanya 6 jam, 5 jam gitu. Kayak udah syukur-syukur Benar-benar. 8 jam gitu kan. Jadi health and fitness tuh juga penting banget gitu. Yang ketujuh adalah education and skill development karena aku percaya meskipun kita udah kerja, udah dapat posisi yang kita inginkan atau udah masuk ke PTN yang kita mau gitu misalnya, itu pasti proses belajar tuh nggak akan pernah berhenti gitu. Kayak, there's always something new to learn. Nah, makanya penting juga untuk tracking education and skill development. Mau lewat online course lah, lewat belajar dari teman-teman, lewat video YouTube, dan lain-lain gitu. Selanjutnya adalah emotions and well-being. Kayak kesehatan mentalnya kita gimana nih? Dengan kegiatan yang segitu banyak, mungkin apakah akan burn out, atau baik-baik aja, atau apakah kesehatan mental kita ngaruh ke aspek-aspek yang lainnya gitu. Nah, itu juga penting banget untuk dipertimbangkan. Terus yang ke-9, social life and relationships. Jadi hubungan kita dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan keluarga, orang-orang yang di sekitar kita tuh baik gak sih? Atau apakah ada orang-orang yang perlu di cut off? Atau apakah ada orang-orang yang perlu kita hubungin? Itu juga penting gitu.
Nextnya adalah character and identity, yaitu seberapa besar, seberapa baik kita bisa kenal diri sendiri, kekurangan, kelebihan, values yang kita anggap penting, terus gimana cara kita kerja, gimana cara kita berpikir. Nah, itu harus tahu juga kayak self-awareness gitu jatuhnya kali ya. Jadi character and identity. Terus yang ke-11 nih productivity and organization. Jadi gimana cara kita mengorganisasi kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya dengan bikin to-do list setiap hari, bikin apa ya habit, morning routine, night routine gitu, skincare routine gitu. Jadi gimana cara kita bikin hidup tuh lebih teratur, tertata, rapi. Gitu. Nah, yang terakhir akhirnya nih itu adalah adventure and creativity. Jadi hidup kan cuma sekali ya. Jadi gimana sih cara kita memanfaatkan supaya bisa mengeksplor banyak hal, nyobain banyak hal baru, punya banyak pengalaman yang mungkin nanti ya nggak tahu bakal kepake apa enggak di masa depan gitu kan. Tapi kayak kenapa nggak dicoba aja mumpung hidup cuma sekali gitu. Jadi mungkin itu 12 aspeknya. Itu aku sempat nulis thread-nya juga sih. Jadi 12 areas of life, biasanya aku bikin refleksi berdasarkan itu gitu. Jadi kayak udah komprehensif dan lengkap. Oh, bisa dicek ya di akun Twitternya Kalisa. Nah, ini gue lihat kayak lengkap banget ya, Kak. Gue aja sampai overwhelmed. Mungkin bagi orang yang kayak gue, yang kayak go with the flow, you know, like kind of person yang gak nge-planning dan kayak yaudah hidup jalani aja. Mungkin gue overwhelmed banget nih. Tapi kalau dipikir-pikir itu kayak penting banget, apalagi dalam hal you know like well-being dan juga health, maksudnya kesehatan kita itu penting banget buat kita kayak review gitu loh, buat kita kayak oh gue kok kayaknya makin tua bukannya makin jaga kesehatan kok makin malah aneh-aneh gitu, dan juga mungkin jadi reviewnya kita notice kayak gampang stresan atau gimana tuh, itu kayaknya gue merasa tersadar kalau itu juga perlu kita perhatiin gitu loh. Nah, kalau misalnya sebanyak itu tuh Kak, itu Kakak gimana tuh cara ngelakuinnya? Like, you need to like remind yourself every day, itu how do you build the system tuh Kak, buat ngejalanin semua itu? True. Jadi bener banget, harus di-remind setiap hari. Jadi goals itu nggak bisa berhenti di goals menurut aku. Harus di breakdown jadi objectives. Apa bedanya goal sama objective? Goal itu misalnya kayak aku pengen punya wawasan yang lebih luas, itu goals. Tapi objektifnya adalah gimana cara kita mencapai goals itu. Misalnya, baca buku setiap hari, minimal 1 bab. Atau misalnya network sama orang-orang baru yang interested di bidang misalnya digital marketing gitu. Atau yang ketiga misalnya baca banyak-banyak artikel dari internet. Jadi semua itu, semua goals harus bisa jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Jadi kalau misalnya resolusi tahun baru kita itu cuma berupa yang pertama misalnya jadi lebih sehat, yang kedua lancar bahasa Inggris, yang ketiga apa ya, jadi orang yang lebih pintar dan friendly. Itu perlu dipertanyakan sebenarnya karena kemungkinan besar kita belum tahu cara untuk mencapai tujuan itu kan. Harus di breakdown jadi kebiasaan-kebiasaan kecil, harus kita bisa lakukan setiap hari. Itu baru kayak afdol lah gitu resolusi tahun barunya kalau menurut aku. Oke, oke. Jadi lebih memudahkan kita juga ya, karena kita pikir tuh kayak for example, gue pengen tahun ini bisa lulus tepat waktu lah. Kalau misalnya dipikir-pikir kayak emang bakal susah. Tapi kalau misalnya kita breakdown kayak kecil-kecil, kayak setiap hari ngerjain berapa paragraf gitu ya, atau bimbingan seminggu sekali, sebenarnya juga nggak sesulit itu kok gitu. Kadang kita ke overwhelm sama goal sendiri nih, makanya juga lupa kalau misalnya goals itu butuh systemic like habits-nya untuk ngecapai hal itu gitu. Ya like you know yang orang biasa ngomong tuh atomic habits kayak gitu lah. Tapi gue setuju banget sih kalau misalnya kita bisa start dengan hal yang bisa kita lakuin setiap hari tanpa kesusahan gitu. Oke, oke. Nah, tapi ini Kak, ada omongan kalau misalnya orang itu sibuk aja tapi bisa nggak produktif. And how do you know like bedain nggak? Kalau menurut Kakak gimana? Apakah sibuk itu bisa sama dengan produktif? Atau bisa orang sibuk aja tapi nggak produktif Kak?
Menurut aku bisa banget orang sibuk nggak produktif. Karena aku juga dulu pernah kayak gitu. Ini yang namanya fake productivity kali ya. Produktivitas tapi palsu gitu. Kita punya banyak agenda, kita ikut banyak kegiatan dan aktivitas, tapi sebenarnya nggak ada satupun kegiatan itu yang berkontribusi tujuan yang mau kita capai. Jadi kita cuma sibuk-sibuk aja, tapi sibuknya nggak ada arahnya. Jadi kayak apa ya? Oh. Ibaratnya tuh kayak di lingkaran muter-muter di situ aja gitu, tapi nggak tahu nih arahnya mau Oh, kemana. yang Kayak nggak penting ada tujuan yang mau dicapai. objektifnya ya, Betul, makanya menurut aku gimana cara menghindarkan purpose. kita dari sibuk yang nggak produktif itu ya keep asking why. Kenapa harus ngelakuin ini? Kenapa harus ngelakuin itu? Kayak kalau bisa nggak sih kegiatan ini nggak usah dilakuin? Kalau jawabannya bisa, ya mungkin itu cuma sibuk-sibuk aja yang nggak ada arahnya. Gitu. Jadi kayak tanyain ke diri Hmm. sendiri gitu, apa sih tujuannya ngelakuin ini? Emang harus banget ya dilakuin? Atau sebenarnya cuma gara-gara FOMO ngeliat orang-orang lain sibuk, kita jadi pengen sibuk juga. Padahal sebenarnya sibuknya nggak kepake gitu. Itu sih menurut aku. Oke, wow, that's really really eye opening sih. Bener juga ya, kadang gue ngerasa kayak, aduh gue tuh gak ada waktu buat ini itu. Tapi kalau gue pikir-pikir, gue ngabisin waktunya dengan hal-hal yang sebenarnya doesn't matter buat gue misalnya beberapa tahun ke depan juga gitu loh. Malah mimpi-mimpi gue yang harusnya gue kerjain setiap hari malah ketunda mulu gitu. Like, oke oke. Like, thank you. Gue jadi ikut belajar nih guys. Oke, nah, kalau menurut kakak sendiri nih, hal penting apa sih yang harus dipertimbangkan gitu to making strategy or to be productive gitu. Cara ngebuat productivity map nih Kak untuk mencapai tujuan kita. Oke. Jadi yang pertama banget harus dipikirkan adalah kita pengen bikin strategi yang sustainable. Maksudnya, kan Hmm. biasanya nih orang-orang bikin resolusi tahun baru nih, tanggal 1 Januari tuh. Wah, semangat-semangat. Terus seminggu berlalu, tanggal 8 Januari kita udah kayak, udahlah males lah, tahun depan aja gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya nggak jalan. Jadi makanya strategi atau productivity map itu menurut aku yang pertama harus sustainable. Itu poin yang paling pentingnya. Jadi harus gimana kita bikin strategi yang berjalan dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Nah, untuk bikin strategi yang sustainable menurut aku ada 3 lah poin yang bisa dipertimbangkan gitu. Yang pertama adalah kapasitas fisik dan mental pastinya. Kita nggak mau Hmm. kecapean sampai sakit atau sampai burnout, sampai benar-benar jenuh dan nggak mau ngapa-ngapain, itu kayak udah bahaya kan. Jadi sebelum sampai ke batasan, sampai melewati batasan tubuh kita, lebih baik di stop gitu kan. Jadi usahain tetap ada waktu istirahat, ada waktu rekreasi, minimal tidur 7 sampai 8 jam sehari. Jadi Nah, pertimbangin banget kapasitas fisik dan mental. Jangan maksain diri untuk ikutan banyak kegiatan kalau kita tahu kita udah capek banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tipe-tipe tugas yang kita suka atau yang kita nggak suka. Misalnya aku tuh paling nggak suka sama kerjaan-kerjaan administratif yang kayak ngerapin file, jadiin satu di gue juga folder, gak suka banget. kayak beres-beres gitu, kayak aku nggak suka kayak gitu kan. Tapi kayak gitu harus Sama-sama. dilakukan, ya kan? Meskipun nggak suka tetap harus dilakukan kan. Benar. Jadi, nah kita nggak kadang tuh nggak bisa milih-milih kerjaan, nggak bisa kita cuma mau ngerjain yang kita suka. Nah, gimana caranya? Kita susun strategi untuk ngebagi waktu supaya tugas yang kita suka dan yang nggak suka itu dua-duanya bisa jalan. Misalnya aku biasanya baginya kayak, oh ya aku ngerjain tugas administratif dulu sampai bosen, terus habis itu baru sisa harinya aku kerjain untuk ngerjain tugas-tugas kreatif yang butuh mikir, ngarang esai lah, nulis skripsi lah, atau bikin Hmm. konten gitu. Jadi gimana kita ngebagi waktu antara tipe kerjaan yang kita suka dan yang nggak suka, supaya nggak bosen, nggak menunda-nunda. Karena kan kita bisa aja menunda-nunda karena nggak suka sama kerjaannya kan. Jadi gimana Hmm. caranya kita kayak time management dan priority management supaya semuanya tuh bisa jalan Paham. meskipun kita nggak suka gitu. Terus yang ketiga adalah ngilangin distraksi. Ini mungkin yang paling susah kali ya. Karena distraksi itu ada Benar. di mana-mana. Bahkan kita bisa terdistraksi dengan pikiran kita sendiri. Kayak tiba-tiba Yes. lagi ngerjain tugas, tiba-tiba muncul pikiran, ih pengen chat time kayaknya enak deh siang-siang gitu. Jadi kayak distractions are everywhere. Kayak, nah yang penting adalah gimana cara kita mengontrol supaya
oke, muncul nih pikiran yang mengganggu, tapi gimana supaya nggak sampai kerjaan kita ikut terganggu, supaya flow productivity-nya itu nggak terputus di tengah-tengah gitu. Jadi kayak coba find out apa yang bikin kita terdistraksi, kenapa perhatian kita gampang teralihkan. Mungkin bisa jadi karena kita ngerasa tugasnya terlalu susah atau terlalu ngebosenin, atau Iya. udah nggak relevan lagi sama goals-nya kita. Jadi kayak, ya ngapain ini kerjain? Alhasil kita jadi lebih gampang terdistraksi gitu kan. Jadi harus cari tahu dulu akar masalah distraksi kita, terus habis itu kita eliminate masalah itu, dihilangkan. Jadi kedepannya nanti apapun yang kita lakukan, mau itu kita suka, mau itu kita nggak suka, mau itu susah, gampang, atau relevan, nggak relevan, itu kita bisa lakukan dengan fokus. Dan orang kalau udah fokus, pasti jadi jauh lebih cepat selesai tugasnya. Jadi itu 3 poin dari aku sih. Kayak kapasitas fisik dan mental, tipe-tipe tugas yang kita suka atau nggak suka, dan distraksi. Oke, that's really interesting. And tadi kakak bilang cari kegiatan yang bisa kamu sustain lah, maksudnya sustainable yang nggak ngehancurin diri lo sendiri secara mental dan well-being. And gue juga ini kak struggle ini gue sendiri ya, karena sekarang di semester akhir nih kak harus ada skripsi, skripsi harus dituntasin. Tapi banyak orang gue tuh dulu sebelum maksudnya kuliah tuh gue mikir kayak kenapa sih orang bisa lama banget lulusnya. Gue mikir kayak gitu, kayak meremehkan banget deh gue. Apa Terus dong? gue bisa lama lulus tinggal ngetik dong. Tapi sekarang nih gue kolot banget kak, gue merasa kayak anjir ngerjain skripsi itu kayak males banget gitu loh. Karena gue Betul. mikir kayak gue udah deserve buat lulus, gue udah belajar kok, maksudnya nilai gue juga udah baik-baik aja, masa skripsi doang gue nggak dilulusin, gue mikir gitu. Dan menurut gue kayak skripsi itu kayak buat apa sih gitu loh, kayak gue mikir udah kayak enakan kerja gitu mungkin ya. Jadi gue kayak lebih fokus ke kerjaan, dan skripsinya nantilah nanti gitu loh, kayak it's not important. Gue memandangnya kayak useless lah, maksudnya ngerjain skripsi padahal juga syarat lulusan. And how do gimana ya cara tetap stay motivate gitu loh kak, kalau kakak sendiri maksudnya ngelihat misalnya gue ngebuat to-do list, dengan ngeliat to-do list yang sebanyak itu kan udah males duluan tuh. How do you keep motivate yourself? Oke. Ini relatable kasusnya sama aku karena waktu ngerjain skripsi aku juga sambil magang, dan posisi magangku itu enak banget menurut aku. Itu yang benar-benar aku suka. Sedangkan skripsiku aku benar-benar gak suka. Ditambah Iya. lagi dosennya juga ya agak susah gitu untuk diajak kerja sama. Jadi waktu itu yang aku lakukan adalah mungkin ini nggak tahu ya bisa applicable ke semua orang atau enggak, tapi yang aku lakukan adalah bikin skripsi sebagai hal yang paling menarik. Jadi kalau How? ada hal yang lebih menarik dengan itu, ada hal yang lebih menarik daripada itu, ditinggalin dulu. Karena kalau nggak gitu nggak bisa selesai. Jadi Ditinggalin misalnya dulu. main sama teman tinggalin dulu, sosial media tinggalin dulu, kerjaan bahkan mungkin tinggalin dulu di beberapa hari tertentu gitu. Jadi bikin skripsi itu jadi hal yang paling menarik. Kayak kalau nggak ngerjain skripsi itu rasanya hidup benar-benar nggak berguna deh. Jadi ya udahlah ngerjain skripsi aja gitu. Mungkin itu cara yang pertama, yang mungkin nggak applicable ke semua orang. Tapi cara yang kedua yang lebih applicable itu bisa dengan breakdown jadi tugas yang benar-benar kecil. Jadi waktu aku ngerjain skripsi itu aku benar-benar breakdown kayak tulis 1 paragraf pembahasan. Terus nanti tulis paragraf kedua pembahasan. Itu benar-benar aku bikin checklist semuanya sampai yang kecil-kecil itu. Kayak benar-benar di tracking kayak kalau misalnya udah selesai 1 bisa aku coret nih dari to-do list. Itu kan ada rasa puas, kayak ada rasa Benar. satisfying, ternyata bisa juga nih ngerjain ini gitu. Jadi itu mungkin lebih applicable. Yang ketiga adalah bikin atmosfer yang menyenangkan gitu. Kalau misalnya kayak teman-teman pernah tahu kayak romanticizing life, kayak misalnya ngerjain skripsi di perpus atau di coffee shop sambil dengerin playlist yang yang enak gitu. Nah, Sok-sokan itu juga produktif lumayan. gitu ya. Bener kayak aku waktu itu kayak bahkan sampai pura-pura jadi kalau misalnya aku jadi misalnya Hermione di Harry Potter gitu, apa yang aku lakukan kalau Wow. disuruh ngerjain skripsi gitu. Sambil ngehalu. Dan waktu itu aku ini sih kayak bikin suasana yang bakal langsung bikin aku produktif. Jadi aku selalu ngerjain dengan di tempat yang sama, dengan playlist yang sama, dengan suasana yang sama, benar-benar kayak lightingnya sama, ruangannya sama, tempatnya sama gitu. Jadi otomatis kalau udah ke tempat itu, otomatis pasti bakal langsung kepikiran skripsi gitu. Kayak aku waktu itu punya playlist isinya sekitar 4 jam lagu, dan peraturanku adalah aku cuma boleh berhenti ngerjain skripsi kalau lagu ini udah muncul.
Padahal lagunya di shuffle kan. Jadi aku nggak tahu itu kapan bakal muncul. Berarti selalu kayak ngerjain 3 jam sehari, 2 jam sehari, nunggu lagu itu muncul baru boleh berhenti. Ngebuat Gitu. Jadi aturan sendiri ya. iya, jadi kayak bikin rule sendiri, bikin strategi sendiri yang kamu tahu itu bakal efektif untuk kamu gitu. Ya trial and error lah pokoknya supaya bisa tetap jalan, supaya bisa tetap termotivasi. Dan nggak ada salahnya juga untuk nyari motivasi eksternal. Ya, selama ini kayak kita fokusnya kayak oh harus ada motivasi dari internal. Padahal motivasi eksternal juga bisa aja sama bagusnya gitu. Kayak nyari support system buat ngerjain skripsi bareng, atau kayak nyari teman untuk bimbingan bareng sama dosen gitu. Itu juga sangat membantu gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngandelin motivasi internal ya nggak apa-apa gitu. Masih ada motivasi eksternal. Oh, oke. Jadi bisa kerjain bareng temen juga kali ya. Betul. Oke, oke. Ah, thank you banget loh ya, Kak. Ini sangat-sangat applicable dan relate banget buat gue. Jadi gue sangat-sangat berterima kasih. Nah, oke lanjut nih. Nah, kalau misalnya dari kakak sendiri nih, gimana sih cara buat ngeciptain productivity map, like a to-do list and hal-hal seperti itu yang membuat kita bisa beneran tergerak, like mau nggak mau, gue harus ngerjain ini gitu. Karena banyak dari kita tuh seringnya cuma sampai perkataan nih, gue hari ini mau ngerjain ini. Tapi juga ditunda lagi atau gimana lagi. And how do you build that productivity map atau system gitu, Kak? Oke. Pokoknya reminder dulu, disclaimer dulu ke teman-teman. Metode yang paling efektif adalah trial and error. Karena semua orang, everyone works differently. Yang efektif buat aku mungkin belum tentu efektif untuk teman-teman dan sebaliknya gitu. Jadi find what works for you. Gak usah kebanyakan ngikutin metode orang lain. Apalagi terutama kayak banyak kan kita lihat productivity YouTubers atau productivity content creators yang sebenarnya mungkin nggak relate amat karena mereka ya kerjanya kan content creator, sedangkan kita kerjanya ya mahasiswa lah, pekerja di kantor atau ikutan banyak organisasi, kegiatan macam-macam gitu. Jadi bisa jadi nggak relevan gitu. So the point is try to find what works for you. Kayak kamu sendiri gitu. Jangan kebanyakan ngikutin orang lain, jangan kebanyakan minta tips. Karena setiap orang pasti punya background, kesibukan, dan goals yang beda-beda. Jadi ya, mau nggak mau kita harus trial and error gitu. Cuma, dalam melakukan trial and error ini, mungkin ada beberapa prinsip yang teman-teman bisa terapin supaya trial and error-nya nggak kelamaan, nggak kebanyakan gitu. Yang pertama mungkin make sure that your habits atau your strategies, your productivity map is easy to do. Jadi kayak jangan bikin goals yang terlalu muluk-muluk, apalagi kalau belum pernah punya kebiasaan itu sebelumnya. Saya kayak aku sama sekali nggak pernah baca buku, tiba-tiba aku bikin goals, oke aku akan menyelesaikan 100 halaman buku per hari. Padahal 100 halaman tuh mungkin butuh sekitar 2 jam untuk baca. Ya nggak bakal berjalan lama gitu. Ujung-ujungnya cuma ngomong doang karena kita nggak bisa melakukan itu. Jadi start easy, Benar. start small. Itu kuncinya yang pertama. Jadi pastiin semuanya itu bisa dilakukan dengan mudah. Misalnya, yaudah nggak bisa 100 halaman, oke lah mulai dari 5 halaman dulu. Terus nanti baru ningkatin jadi 10, 15, 20 gitu. Itu. Terus balik lagi ke poin yang motivasi eksternal ya. Jangan dianggap motivasi eksternal itu jelek gitu. Karena kita dengan ikut komunitas, misalnya ikut komunitas membaca, atau misalnya kita update reading progress, kayak progress membaca kita setiap harinya di social media gitu. Itu sebenarnya bisa sangat bermanfaat kan. Itu yang aku lakukan dengan akun Twitterku. Kayak aku memaksa diri untuk baca buku, baca artikel, dan aku share ke Twitter. Jadi kalau misalnya aku nggak ngepost konten di Twitter, tuh kayak semua orang jadi tahu kalau oh berarti ini lagi nggak baca buku nih, atau berarti ini lagi nggak nonton video TED Talk nih. Jadi kayak malu sendiri gitu loh, karena semuanya udah aku pamerin nih di sosial media gini. Jadi kayak mau nggak mau terpaksa ngelakuin itu sampai akhirnya habitnya tuh terbentuk dengan sendirinya. Tanpa ada apa-apapun kita baca buku sendiri, olahraga sendiri gitu. Jadi mungkin itu juga sistem yang bisa dipakai gitu. Jadi prinsipnya semua goals yang kita punya, semua strategi, semua productivity map yang kita buat itu harus bisa di breakdown jadi habits yang bisa dilakukan dengan konsisten. Dua kata kuncinya di sini adalah habit dan konsisten. Gitu. Jadi harus bisa cukup mudah untuk kita lakukan setiap hari. Oke, harus doable lah ya bahasanya. Betul.
Oke, gue ini nih kayak sangat-sangat interesting banget karena ini apa yang kita maybe butuhin gitu loh di kehidupan kita, like you know, like we're like saat kita ngelakuin sesuatu kita nggak mikir kayak ya udah kita lakuin aja, tapi kalau misal misal kita kayak ngebuat sistem kayak gini, maybe kita bisa ngelakuinnya dengan to the max, maksudnya kita bisa nge-tracking dan kita bisa monitoring nih apa yang misalnya kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa kita lakuin dan bisa kita tinggalin gitu loh. Like, oh gue tuh dulu nggak merasa kalau gue tuh semalas itu gitu. Tapi setelah gue kayak ngelihat, oh teman gue tuh sampai ngebuat sistem kayak gini loh, oh teman gue tuh sampai ngebuat you know list to do yang kayak gini dan dia bisa sekonsisten itu, kenapa gue nggak bisa? And that's like apa ya, ngebuat terpacu lah gitu. And Iya. I also agree kak yang accountability yang ya prinsip accountability partnernya yang kayak kita butuh motivasi eksternal. Kadang gue juga kayak bilang gitu ke teman, tolong ya ingetin ini. Tapi gue nggak kepikiran tuh kayak kakak yang ngupdate di Twitter karena jadinya followers kakak jadi demanding ya. Ini kakak kalau nggak ngupdate gitu. Iya, Jadi betul. tanyain pas dia kan. Oke, Mm-mm. nah Kak, ngomong-ngomong habit nih, ngomong-ngomong kebiasaan yang emang kita pengen buat, gimana sih caranya gitu ngeninggalin kebiasaan lama yang dirasa ngerugiin. For example nih, yang paling mainstream, kebiasaan menunda, itu gimana tuh Kak? Cara Kalisa sendiri, of course, even though Anda sangat-sangat systemic and you know like productive, pasti pernah dong yang menunda itu. How do you work with it? Oke. Klarifikasi dulu, I procrastinate all the time. Terutama Oh kalau aku nggak suka really? sama kerjaannya. Atau aku ngerasa itu susah, aku bakal tunda-tunda sampai last minute, terus kayak langsung ngebut ngerjain gitu. Makanya Wah. penting juga untuk tahu apakah habit itu benar-benar ngerugiin atau enggak. Karena in my case, kalau aku nunda-nunda nih, Mhm. kualitas kerjanya juga nggak berkurang jauh gitu. Kayak aku ngerjain mepet-mepet sama aku ngerjain nyicil, itu nggak beda jauh gitu. Ya udah aku mending ngerjain mepet-mepet. Kayak waktu sisanya aku pakai untuk ya scrolling sosial media, rebahan, main sama temen, atau ngerjain kerjaan yang lain gitu. Jadi yang pertama banget harus dicari tahu adalah kenapa ini ngerugiin. Misalnya contoh yang lain Hmm. yang mungkin relatable adalah scrolling sosial media. Apakah habit itu beneran ngerugiin atau enggak? Mungkin bisa ngerugiin karena kita jadi FOMO, jadi gampang insecure, jadi ngelupain tugas-tugas yang lain. Jadi lebih milih scrolling sosial media daripada belajar bahasa Inggris gitu misalnya. Tapi bisa Mm-mm. juga dia habit yang menguntungkan karena kita bisa dapat banyak inspirasi, banyak ilmu, banyak manfaat dan lain-lain. Jadi cari tahu habit itu sebenarnya ngerugiin atau nguntungin atau dua-duanya. Dan aspek apa sih yang ngerugiin, bahayanya apa sih untuk kita ke depannya. Kalau perlu kayak di list gitu di kertas supaya kerasa lebih real. Oh, kalau aku main social media terus-terusan, kalau aku nunda terus-terusan, aku bakal misalnya nggak bisa lulus tepat waktu, ketinggalan dari Ah, teman-teman yang lain. Yang lain udah kerja, oh, aku masih kayak bingung mau ngapain, belum dapat career yeah. path yang cocok gitu. Jadi kalau perlu tulis di kertas, terus kayak taruh di tempat yang kita lihat setiap hari supaya kerasa lebih real gitu. Oh, ini bahayanya. Mungkin sekarang kebiasaannya nggak kerasa ya, karena alah nunda-nunda 2 jam, 3 jam, apa sih ngaruhnya gitu. Tapi di kehidupan selanjutnya, di masa depan, mungkin itu akan punya efek negatif yang sangat besar gitu. Yang mungkin sekarang kita nggak sadar. Jadi itu yang pertama harus dilakukan. Terus, menurut aku, Hmm. em, harus ada alternative activity untuk menggantikan habit yang mau kita tinggalkan. Misalnya nih, aku pengen meninggalkan hobi scrolling social media berjam-jam. Misalnya aku scrolling social media sehari 4 jam. Dan itu lama banget menurut aku. Aku pengen tinggalin itu. Otomatis aku jadi punya waktu kosong 4 jam kan. Karena aku nggak Hmm. scrolling social media sama sekali. Nah, gimana cara aku mengisi 4 jam ini dengan kegiatan yang lain yang pengen aku kembangkan. Misalnya belajar bahasa Inggris, atau baca buku, atau dengerin podcast, atau olahraga gitu. Jadi kunci dari menghentikan habit buruk itu bukan cuma menghentikan, tapi juga Mhm. memulai habit yang baik. Gak bisa kita menghentikan habit yang buruk tuh cuma berhenti aja gitu. Harus digantikan dengan sesuatu. Karena kalau nggak digantikan, ya pasti ada waktu kosong, dan waktu kosong itu ujung-ujungnya kita pakai untuk ngelakuin habit yang buruk lagi. Jadi otomatis muter-muter di situ aja kan. Oh. Jadi jalan keluarnya supaya
waktu kosongnya bisa kepake dan nggak ada waktu kosong lagi untuk ngelakuin habit yang buruk, ya dengan cari alternative activity yang baik gitu. Itu sih menurut aku. Dan apa ya, Oke. jangan lupa ini ya, apresiasi diri sendiri juga. Kayak, oh kalau misalnya udah ada progres nih, oh lumayan nih aku nggak scrolling social media 3 hari berturut-turut. Boleh lah apa, self reward nonton 1 episode Netflix gitu kan misalnya. Jangan lupa Maraton harian apresiasi enggak ya? katanya. Iya gitu. Oke, nah ngomong-ngomong habit yang buruk, ini gue jadi ini. Sebenarnya habit yang buruk ini sebenarnya bukan habit yang buruk, tapi adalah rekreasi kita gitu loh, hiburan kita. Nah, iya Mungkin benar. hiburan kita tapi kebablasan gitu ya. Kayak gue, habit gue adalah nonton ataupun main sosmed. Tapi kalau main sosmed terus seharian juga it's not good for you. And gue jadi penasaran nih, kan kakak tadi ngomongin tentang like hal-hal yang harus dilakuin, apa aja kebiasaan-kebiasaan. And gimana sih kakak ngebagi waktu nih, bagi waktu untuk hiburan nih sehari, sama bagi waktu untuk produktif kayak gitu. How do you manage your time, kak? Good question. Karena aku juga nggak tahu. Wah. Aku pernah dengar tips ini dari, mungkin ini tips yang terdengar agak aneh dan agak apa ya, kayak kontroversial gitu, tapi it Mhm. works for me. Jadi kadang-kadang kalau aku bener-bener lagi nggak mau ngapa-ngapain, aku akan ya udah rebahan seharian sampai bener-bener bosen. Ya aku scrolling social media, aku nonton Netflix, aku pokoknya melakukan hal-hal yang bener-bener pasif dan gak butuh mikir seharian sampai akhirnya aku bener-bener bosen. Nah, begitu mulai bosen, itu aku akan kayak tergerak untuk, oke, waktunya mengerjakan sesuatu yang produktif. Makanya aku sering mulai kerja itu di jam 11 Oh. malam, gitu. Kayak 11 malam Tapi sampai jam gak 1 sehat. malam, gitu. Iya, gak sehat, cuma kayak kadang-kadang kalau lagi males banget ya, that's what I do. Gitu. Kayak mulai kerja jam 9 malam, jam 11 malam, gitu, sampai tengah malam, gitu misalnya, atau jam 1 pagi, gitu. Jadi, mungkin itu bisa dicoba. Jadi kayak plotting dulu waktu istirahatnya, terus Mhm. baru kita istirahat yang cukup, sampai ngerasa bosen, baru ngelakuin hal-hal yang produktif. Nah, mungkin bisa kayak gitu Waduh. juga. Terus yang kedua, mungkin yang ini lebih mainstream kali ya caranya, itu dengan mulai dari tugas-tugas yang paling kecil dulu. Jadi kayak, aku polanya adalah kalau aku produktif dari pagi, otomatis sampai siang, sampai malam, itu bisa kerja terus seharian. Tapi kalau dari awal udah kayak rebahan, males-malesan, kayak mager gitu, sampai Hmm. akhir-akhir, sampai besok juga pasti kebawa magernya gitu. Jadi kuncinya tuh sebenarnya di Hmm. awal hari gitu. Kayak, oke, awal hari kita mulai dengan tugas yang gampang dulu, misalnya beresin meja belajar itu, kertas-kertas dirapihin, atau apa kamarnya disapu gitu, atau misalnya Mhm. dengan bikin to-do list, kayak nulis sesuatu atau ngetik sesuatu di laptop, buka Notion-nya atau buka bullet journal-nya, itu juga membantu. Jadi mulai dulu dari hal-hal yang kecil, jangan bangun-bangun langsung bikin pembahasan skripsi, itu kayak agak susah gitu ya untuk dilakukan. Jadi bisa mulai dengan yang benar-benar kecil dulu, baru nanti kayak progresif ke yang semakin besar, semakin besar, semakin besar gitu. Kayak sekarang aku biasanya mulai dengan ngecek to-do list, habis itu balesin email atau WA. Kayak Oh, numpuk gitu oke. kan, terus kayak oke, balesin, 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 baru mulai ngerjain yang lebih susah, lebih susah, lebih susah lagi gitu. Jadi start slow, start small, terus nanti baru go with the flow, kayak nanti otomatis bakal produktif sendiri. Terus sih. Oh, by the way, yang kakak bahas tadi nih, yang kayak hiburan dulu sampai sebosen-bosennya baru mulai. Itu kayak, anjir, mirip sama aku banget, Kalisa. Gue juga kayak, misalnya hari ini nih, udah ada to-do list nih, kemarin malam yang waktu merenung, besok gue akan produktif, begitu. Baru ditulis to-do listnya, besok, starting awal itu emang suatu yang important ya. Awalnya gue malah, bentar lah, gak ngejak to-do list, langsung to Netflix. Here we Nah, go. To Netflix akhirnya gue nonton seharian nih, sampai yang kalian bilang kayak sampai jam 11, sampai jam 12, malah sampai jam 2 gitu. Terus baru tidur, bangunnya siang gitu. Itu kan very unhealthy. And gimana nih kalau misalnya nggak cukup-cukup gitu waktu hiburan gue. Nah, tapi gue ini nih kak, kalau misalnya mungkin Kalisa seharian udah cukup kali ya, udah bosen. Gue kayak harus sadarnya harus semingguan lebih tuh. ya. Gue sadarnya kayak, anjir, semingguan ini gue kayak bosen banget ya, ternyata nonton terus gitu baru ngerjain. Itu gawat juga ya. Tapi I Benar-benar. agree sih, kadang gue sampai bosen ngehibur diri gue terus, jadi akhirnya malah produktifnya sangat-sangat letter banget.
Ya, tapi ya begitulah. And gue juga setuju banget yang start small. Yang penting start dulu aja sih tapi gitu. Karena I believe ya yang gue baca yang apa sih itu namanya? Mark Manson yang The Subtle Art of Not Giving a Fuck Mhm. itu, Mhm. like he said that action leads to motivation. So semalas apapun lo, semerasa nggak motivate gitu, nggak berdaya gimana gimana, start aja gitu. Karena Betul, nanti lu betul pasti banget. ketagihan kerjain, katanya sih gitu. Betul. And itu kadang waktu gue gak nunda, kadang work gitu. Ya masih perlu diadaptasiin gitu ya kalau bisa. Oke, nah kita udah hampir sejam nih ya. Mungkin gue buka sesi Q&A dulu kali ya, Kalisa. Nah, di sesi Q&A ini kita akan bagi ini hadiah buat teman-teman di sini buat 2 penanya tercepatnya. Ini boleh Kak Wicak langsung ambil alih. Thank you Kak Lisa sama Kak Debbie. Ya seru banget ya berarti hari ini kita ngobrol dari setting goals, terus juga ada beberapa hal yang menarik juga yang aku tandain tadi seperti refleksi, terus strategi produktif, kayak gitu itu menarik banget sih. Oke, nanti buat teman-teman jangan lupa untuk request to speak. Nanti kita bakal ada hadiah masing-masing satu Pome Optimum yang bakal kita bagiin setelah nanti teman-teman mau cerita atau sharing ataupun bertanya. Dan juga jangan lupa Pome juga ngasih diskon 30% buat bantu resolusimu tahun ini sampai tanggal 8 Januari nanti. Buat teman-teman yang pengen sharing, silahkan request to speak. And also gue mau ini Kak, ngingetin nih, Mhm. Pome Optimum nih buat apa nih Kak sebenarnya? Buat teman-teman yang belum tahu nih Kak. Pome Optimum ini bisa banget buat bantu teman-teman untuk jaga imun dan juga kebutuhan vitamin. Nah, vitamin seperti C, D3, zinc dan juga selenium. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang pengen banget produktif setiap harinya. Tuh guys, biar gak gampang tumbang nih. Bener Kerja banget. skripsi semenit dikit udah 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 ngantuk gitu ya bener banget, rasanya. bener banget. So, Oke, buat teman-teman boleh nih request to speak aja, tanya apa aja, ataupun boleh sharing nih. Gue merasa tahun 2022 gue nggak produktif banget nih Kak. Gue pengen sharing boleh, ataupun produktif banget sampai kecapai semua goalsnya boleh juga banget di sharing. Atau tanya ke Kalisi juga boleh. Nah boleh nih guys, request to speak aja. 2 penanya tercepat nih ya Kak, dapat 1 produk gratisnya Pome Optimun. bener Ya. banget. Oke, sebelum teman-teman yang kan belum ada yang request juga, aku pengen tanya satu nih untuk Kak Lisa. Bentar, Itu, Kak. wait. Oke. Eh, Kak Lisa, kenapa orang lebih suka dengan goals yang besar daripada goals yang kecil-kecil tapi kompon dan ngebuat kita tetap produktif? Uh, Kenapa orang lebih suka goals yang besar? Daripada goals yang kecil-kecil tapi kompon dan ngebuat kita tetap produktif. Menarik. Nggak pernah kepikiran sebelumnya, tapi bener juga orang-orang lebih sering bikin goals yang besar. Mungkin karena lebih gampang dibikinnya, lebih gampang mikirnya. Kayak kita bikin, oh aku pengen jadi astronot. Itu jauh lebih gampang daripada kita berusaha untuk nge-breakdown goals itu jadi kecil-kecil kayak mulai pendidikannya di mana, skillsnya harus apa aja, fisiknya harus kayak gimana. Itu kan jauh lebih susah ya. Makanya orang-orang kebanyakan cuma sampai ke tahapan, oh ya aku pengen jadi ini. Tapi nggak tahu prosesnya kayak gimana gitu. Jadi mungkin itu kali ya, karena menentukan goals yang besar itu lebih gampang kayak otomatis langsung kepikiran. Sedangkan nentuin goals yang kecil, yang sustainable, yang bikin produktif setiap hari itu baru tahap keduanya gitu. Baru mikirnya belakangan gitu. Jadi emang lebih gampang nentuin goals yang besar gitu. Meskipun ujung-ujungnya ya nggak ada yang terlaksana karena nggak tahu gimana cara mencapainya kan. Kayak misalnya sekarang aku pengen tuh masuk ke Forbes 30 under 30 gitu. Ya udah itu cuma jadi goals gede yang gak tahu gimana cara mencapainya dan jatuhnya jadi ngomong doang gitu kan. Daripada aku bikin kayak oh kalau mau masuk Forbes 30 under 30 harus punya startup, harus punya impact ke society dan lain-lain itu kan susah ya. Jadi ya sebagai manusia yang suka gampang-gampangnya aja, kita pasti memilihnya yang ya udahlah bikin goals besarnya aja kayak bermimpi aja deh daripada planning. Karena bikin mimpi lebih gampang daripada bikin strategi gitu. I see.
Hebat. Oke. Oh, menarik, menarik. Gue juga baru sadar nih. Kadang kita enak ngehalu dulu, baru nanti detailnya kita kadang lupain ya. Betul, betul. Oke guys, boleh request to speak aja kalau misalnya kesusahan untuk apa namanya request to speak atau belum ada error bisa reply di Twitter. Oh ini ada yang Ada. request nih Kak. Sudah ada yang request. Oke, silakan. Lavi Devio. Lavi Devio. Boleh Kak Lavi Devio, apa pertanyaannya? Halo Kak, jadi izin mau tanya, gimana sih cara kita buat survive di tengah-tengah lingkungan yang mereka itu nggak produktif gitu. Misalnya kayak kita pengen produktif, cuman di tengah-tengah teman-teman yang nggak produktif, yang males-malesan gitu. Itu aja sih Kak, terima kasih. Mohon dijawab. Ini langsung aku jawab apa gimana? Boleh, boleh Kak Lisa. Pertanyaan yang sangat menarik. Gimana cara produktif di tengah-tengah lingkungan yang nggak produktif? Mungkin salah satu cara yang paling efektif adalah dengan cari lingkungan lain. Misalnya kita pengen produktif, tapi kayak teman-teman kebetulan nggak ada yang produktif, terus di organisasi juga pada malas-malasan. Mungkin coba cari lingkungan lain, misalnya lewat komunitas online, atau misalnya ikut online course terus ketemu murid-murid yang lain, atau misalnya ikut organisasi, ikut volunteer, kepanitiaan, atau surround yourself with other types of people. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak, oh di lingkungan ini nggak bisa bertumbuh, ya coba cari ke lingkungan lain. Karena kan sekarang mungkin akan lebih gampang ya, kayak di mana-mana ada lowongan, ada openings, ada kayak pendaftaran ini dan itu open registration gitu. Jadi mungkin akan lebih gampang untuk nyari lingkungan yang produktif gitu. Tapi jangan sampai kita ikutan nggak produktif. Maksudnya kita jadi ikut ke bawah sama lingkungan kita, jadi nggak produktif juga gitu. Jadi sebelum itu terjadi, lebih baik kayak melarikan diri, cari lingkungan yang produktif. Atau meskipun nggak bisa melarikan diri, kita tambah lingkungan satu lagi yang produktif gitu. Mungkin itu sih. Ya. Oke, Kalavio, apakah menjawab Kalavio? Menjawab sih Kak, menjawab banget, makasih. Aku juga sempet yang struggling sama lingkungan aku yang kurang produktif, maksudnya lingkungan pertemanan aku yang kurang produktif, dan apa ya, pengen coba nge-reach out teman-teman aku buat ikut produktif, cuman merekanya itu kayak masih kurang motivasi gitu. Gimana sih Kak caranya buat ngerubah itu gitu? Pengennya sih teman-teman aku juga ikut produktif gitu, biar ada temen juga kan gitu. I see. Yang aku lakukan biasanya kayak di grup gitu, apa ya, kayak JB-JB aja sih, misalnya ngajakin buat nugas bareng yuk, atau bagi tugas yuk, atau Google Meet, atau misalnya kayak oke kita duduk hadap-hadapan ngerjain aja sendiri-sendiri gitu, kamu ngerjain kerjaanku, aku ngerjain kerjaanku, kamu ngerjain kerjaanmu gitu, jadi kayak ya udah kerja sendiri-sendiri tapi hadap-hadapan gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak berhasil, kayak kamu udah ngajak-ngajak, kayak udah sekian lama berjuang buat mereka semakin produktif, tapi merekanya emang nggak mau, mungkin bisa cari teman lain. Bukan berarti teman yang sekarang di cut off, tapi teman tuh kan ada banyak ya. Kayak misalnya aku punya teman yang khusus untuk ngerumpi, punya teman yang khusus untuk ambis, punya teman yang khusus untuk misalnya ngebahas masalah pendidikan di Indonesia yang kurang merata gitu. Jadi ada banyak tipe teman. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman kamu yang sekarang nggak bisa diajak produktif, ya kamu tambah circle lain yang bisa diajak produktif. Mungkin nggak harus teman-teman di real life, mungkin bisa teman-teman online gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang masih belum cukup, ya tambah teman gitu. Nggak perlu cut off yang sekarang, tapi ya tambah circle gitu. Mungkin gitu kali ya. Nggak perlu cut off, tapi tambah circle yang lain ya. Cari teman baru lah. Betul, betul. Pokoknya sampai kebutuhan kita terpenuhi. Wah, semangat ya Kak Devio.
Sebenarnya dia ingin merubah temannya untuk sama-sama produktif nih. Bagus nih, great influence nih. Oke, thank you banget nih Kak buat pertanyaannya Kak Devio. Gue akan lanjut ya ke pertanyaan ke orang berikutnya. Ada Kak Ra. Ini DP-nya apakah Mark and City? Kak Ra Cismatcha. Boleh Kak open mic aja langsung tanya? Nah, kalau Kak izin bertanya, buat Kak Lisa pas waktu menjalani produktivitasnya pernah tiba-tiba di tengah-tengah produktivitas itu ngalamin kehilangan motivasi gak? Kalau pernah, gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang sering banget muncul juga ya, kayak motivasi dan produktivitas itu sering banget dikaitkan. Em, Kalau dari aku, biasanya ini sih, aku kehilangan motivasi di tengah-tengah, itu pasti ada penyebabnya. Antara capek, atau udah nggak ada ide lagi, atau ya emang waktunya istirahat, atau udah bosan sama kerjaannya. Jadi, yang pertama dilakukan adalah cari tahu kenapa kehilangan motivasi. Terus kalau misalnya udah tahu, ya kita bisa bikin action plan yang sesuai kan. Misalnya, oh ya berarti emang waktunya istirahat dulu. Atau mungkin berarti waktunya jalan-jalan, refreshing, atau nonton Netflix gitu, supaya ide-idenya bisa muncul lagi gitu. Jadi, jangan langsung rebahan, jangan langsung scrolling sosmed kalau misalnya kehilangan motivasi, tapi kayak, oke, cari tahu dulu, habis itu baru bikin strategi yang sesuai sama penyebabnya gitu. Tapi kalau misalnya itu masih nggak work juga, biasanya aku pakai 5 seconds rule. Jadi ngitung nih countdown. Misalnya aku lagi rebahan di sofa, terus kayak mager banget mau kemana-mana. Aku ngitung nih 5, 4, 3, 2, 1. Waktu hitungan yang pertama, aku udah harus bangun dan ngerjain sesuatu. Atau bangun, buka laptop, dan ngetik sesuatu di laptop gitu misalnya. Jadi mungkin itu lumayan membantu ya untuk kayak, sebenarnya bukan menumbuhkan motivasi lagi, tapi maksa kita untuk kerjain lagi. Karena begitu udah mulai, biasanya motivasi itu bisa tumbuh lagi dengan sendirinya. Kayak yang tadi Kak Debbie bilang, kayak motivation, action leads to motivation. Jadi yang penting aksinya dulu nih. Jadi kalau misalnya motivasinya belum muncul, ya nggak apa-apa, paksain dulu, kita beraksi dulu, nanti motivasi akan muncul dengan sendirinya. Gitu. The art of memaksakan diri. Ya, Karena yang nanti penting tahu batasan juga sih. ya, tapi nanti bakal enjoy kok guys. Maksudnya kita mulainya kayak malas-malasan, tapi nanti akan ketagihan juga tuh. Oke, nah by the way, gue pengen ajak nih buat teman-teman yang emang maybe kekurangan motivasi, kekurangan motivasi. Ya mungkin butuh ya motivasi dari eksternal yang Kalisa bilang, kayak accountability partner ataupun lingkungan yang oke nih ya, yang sama-sama produktifnya yang tadi Kalisa cari juga. Bisa banget join di komunitasnya Growth Space guys nih, buat teman-teman yang udah tahu ya udah. Buat teman-teman yang belum tahu nih, bisa join banget ke komunitasnya Growth Space di Kelurahan Sukamaju di Discord. Scroll aja ke atas tuh ada bannernya, bisa klik aja langsung lah kalian otomatis join. Di sana kita ada support system lah, teman-teman yang siap buat ngingetin satu sama lain dan jadi teman curhat juga, teman jalan juga nih. Dan ya, of course tentunya buat ngingetin nih buat ngecapai tujuan kita. Jadi teman bareng-bareng lah ya buat ngecapai goals kita. Boleh langsung aja join di komunitas Kelurahan Sukamaju. Nih kita ada penanya ketiga nih Kak. Dari Kak Go Pensi, Other Side of Me. Type but have goals, but I have goals nih banner background Twitternya ya. Mantap nih, jujur banget, capek tapi pengen gerak gitu, pengen mencapai sesuatu gitu. Oke, halo, selamat malam semuanya. Malam. Malam. Aku mau tanya sama Kak Lisa, pernah nggak sih Kak ngalamin namanya, Kak Lisa tuh udah lulus kuliah ya Kak? Sorry sebelumnya. Ya udah, tahun lalu 2022. Ya, pernah nggak sih Kak ngalamin yang namanya itu demotivasi ketika selesai atau mungkin udah lulus kuliah gitu? Kayak masa-masanya mencari kerja atau apapun itu. Jadi kayak ngerasa down,
terus juga nggak ada motivasi buat cari kerja kayak ya ini juga karena dorongan mungkin karena dorongan penolakan kerja juga sih ya. Jadi kayak semakin hari tuh jalanin mau cari kerja atau mungkin kayak jalanin edit tuh kayak ya Allah kok gini banget gitu. Nah pernah nggak sih ngalamin kayak dapet demotivasi kayak gitu dan buat ngebalikin laginya tuh gimana gitu? Karena jujur selama kuliah itu kan berusaha untuk aktif banget ya supaya ya kita lulus kuliah itu ya cepat cari kerja gitu. Tapi emang realitanya itu berbeda dengan apa yang pada saat kuliah. Jadi tuh ngalamin yang namanya itu demotivasi gitu setelah lulus kuliah gitu. Oke. Pertanyaan yang sangat relatable. Mungkin bedanya aku nggak relate ke kondisi yang cari kerja karena begitu aku kuliah selesai S1, aku langsung lanjut kuliah lagi. Kuliah profesi apoteker kayak koas gitu untuk apoteker. Jadi mungkin nggak terlalu relate sama kasus yang itu, tapi aku relate dengan kondisi di mana ketika satu tujuan udah tercapai, yaitu wisuda, kita langsung kayak down dan bertanya-tanya, what's next gitu. Yang ini udah tercapai, terus harus ngapain lagi nih? Apalagi kalau ternyata tujuan yang selanjutnya yaitu dapat kerjaan itu nggak terpenuhi, nggak kunjung terpenuhi gitu. Jadi kayak ngerasa downnya kerasa sih, kayak relatable gitu. Aku juga ngerasain waktu daftar magang waktu itu sekitar 20 kali ya, 20 applications dan nggak ada satupun yang masuk dan kebanyakan di ghosting gitu. Jadi mungkin goals-nya bisa diubah juga kali ya. Jangan cuma matokin goals-nya dapat kerjaan atau lulus interview, lulus medical check up, tapi juga goals-nya adalah bisa belajar apa sih dari setiap proses seleksi. Misalnya dari seleksi CV ternyata belum kepanggil nih, di ghosting nih sama rekruternya. Kira-kira apa sih yang bisa dipelajari? Atau mungkin udah masuk tahap interview, tapi ternyata nggak lolos nih. Kita kan dapet tuh pertanyaan-pertanyaan sama interview. Kira-kira salahnya di mana ya? Apakah mungkin culture fit-nya yang kurang cocok atau kitanya yang kurang pengalaman atau mungkin ya emang usernya aja yang nggak cocok sama kita gitu. Jadi kayak mungkin goals-nya bisa ditambah selain dapat kerjaan juga dapat pengalaman dan pengetahuan baru gitu. Jadi meskipun belum dapat kerjaan atau meskipun goals-nya kita yang itu belum tercapai, progresnya ada gitu. Progresnya kita tahu, oh kita sedang berprogres menuju ke arah yang benar. Gitu. Jadi kayak goals-nya ditambah dan aku ingat banget kata Maudy Ayunda, jangan terus-terusan nyalahin diri sendiri. Tapi coba cari faktor di luar diri kita yang bikin kita gagal. Bukan maksudnya nyalahin keadaan atau nyalahin orang lain, tapi mungkin karena emang ada gitu faktor yang kita udah berusaha sebaik-baiknya, tapi ya emang nggak bisa aja mencapai tujuan itu. Misalnya tadi karena kayak culture-nya kurang cocok dengan perusahaannya, atau misalnya background-nya kita ya emang belum yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi itu sih, aku ingat banget kata Kak Maudy Ayunda, cari variabel yang bukan kita gitu. Jadi jangan terus-terusan nyalahin diri sendiri, coba cari secara objektif gitu. Dari aku mungkin ada salahnya, tapi dari keadaan, dari lingkungan, apakah ada sesuatu yang emang kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi mungkin itu bisa coba diidentifikasi juga. Ini semoga membantu ya ini. Jempol. Oke, thank you kali sih jawabannya. Gue ini sih agak relate juga dikit sih. Kayak kadang tuh waktu habis ngeraih, maksudnya mencapai goals yang gue ambisikan, yang gue idam-idamkan, tapi abis itu kayak tenaganya tuh energinya terkuras habis gitu kali sih. Jadi buat recharge-nya butuh berminggu-minggu, kayak abisnya berminggu-minggu gue ngejar terus abisnya kecapai berminggu-minggu jadi leyeh-leyehan terus nih. Betul, betul. Males nih ngerjain apa-apa gitu. Oke, gue tapi baru tahu nih ada istilahnya demotivasi. Menarik. Thank you ya. Nah ini ada penanya terakhir nih, kayaknya tadi kelewatan ya, ada yang namanya mirip sama speaker kita, Kak Lisa. Kak Lisa juga. Kak Lisa, boleh open mic aja? Halo Kak Lisa, Namanya selama bener. aku mau nanya nih Kak, misalnya nih aku udah ngeset kayak tujuan atau resolusi gitu. Awalnya tuh aku udah semangat banget nih, kayak
termotivasi gitu untuk ngelakuin apa yang udah direncanain. Tapi ternyata kadang tuh kan ada aja kayak kendala gitu kan Kak. Nah, karena ada kendala jadinya itu Oke, kayaknya ini Kalisa sinyalnya agak ini. Halo Kalisa. Hilang. Oke, nah ini nanti maybe kalau Kalisa masih di sini boleh ditanyain lewat Twitter kali ya, di tweet gitu ataupun di reply nanti bisa disampaikan ke Kalisa Guanto. Oh ini request, oke, gue akses bentar ya. Sudah ada ini Kalisa. nih Kak, sinyalnya agak buruk. Ya, boleh Aku diulangi. Kak. lanjutin aja ya Kak. Misalnya aku udah ngeset target nih, sama resolusi apa aja yang mau dilakuin. Awalnya tuh aku semangat dan termotivasi gitu untuk lakuin rencana-rencana yang udah dibuat. Nah, terkadang tuh kan ada aja kendala dari luar, jadinya tuh kurang konsisten ngelakuin apa yang udah direncanain. Tapi kan biasanya kita itu ada ngelakuin evaluasi gitu, misalnya setiap akhir pekan atau akhir bulan. Pas evaluasi ini karena nggak konsisten, kadang-kala tuh kita kayak ngehilangin beberapa target yang nggak tercapai gitu, Kak. Nah, aku mau nanya gimana caranya evaluasi yang benar, tapi tetap berusaha supaya kita itu konsisten gitu, Kak. Mungkin itu pertanyaannya. Makasih, Kak. Jadi pertanyaannya lebih ke cara evaluasi yang benar Ya, supaya kita tetap konsisten supaya ngelakuinnya. Bukan malah ngehapus targetnya gitu, Kak, karena nggak tercapai. oke. Nice question. Tapi sebenarnya ngehapus target itu bukan sesuatu yang salah juga. Apalagi kalau targetnya sekarang udah nggak relevan untuk kita. Misalnya dulu kita tertarik ke satu bidang, sekarang udah nggak tertarik lagi, ya nggak apa-apa kalau goals-nya mau kita hapus. Jadi menghapus goals itu bukan sesuatu yang salah. Yang salah adalah kalau kita menghapus goals karena tahu itu nggak bakal kecapai. Kayak, oh ini udahlah nggak mungkin kecapai, ya udahlah kita hapus aja goals-nya supaya kayak lebih pede sama diri sendiri gitu. Tapi mungkin cara ngatasinnya adalah dengan jadi lebih fleksibel ke diri sendiri. Kayak kalau misalnya gagal goalsnya atau belum tercapai, mungkin instead of dihapus bisa diganti. Kayak misalnya tadi yang baca buku gitu, dari 100 halaman diturunin nih targetnya jadi 20 halaman. Atau kayak pokoknya turunin target supaya lebih gampang kita capainya. Atau mungkin ganti target juga bisa, misalnya kita pengen lebih sehat di tahun 2023, oh tapi ternyata nggak memungkinkan nih untuk olahraga karena benar-benar nggak ada waktunya, ya mungkin targetnya bisa kita ganti dengan makan makanan yang sehat, makan sayur tiap kali makan, atau kurangin minuman manis gitu. Jadi mungkin targetnya yang bisa diubah, kita bisa ambil dari pendekatan yang berbeda instead of goals-nya yang dihapus, karena kan banyak jalan menuju Roma ya. Kalau misalnya satu jalan yang tertutup, ya kita coba cari jalan yang lain yang masih terbuka. Instead of memutuskan untuk nggak pergi ke Roma sama sekali gitu. Mungkin gitu kali ya kalau mau diumpamakan. Oke, jadi ganti target ya Kak. Kah menjawab pertanyaannya Kalisa? Makasih, Kak. Berarti kita nggak salah kalau misalnya kita kayak mengevaluasi sama kayak nurunin target daripada nggak sama sekali ya, Kak. Sama Betul. mau nanya lagi, Kak. Mm-mm. Kalau misalnya nih kita kayak kehilangan motivasi gitu di tengah-tengah, tapi kita ngerasa masih pengen capai tujuan itu, gimana sih supaya tetap bisa konsisten, Kak? Soalnya kan kadang kita kayak rada mudian gitu buat ngelakuinnya. Karena ada jeda, kayak konsistennya terputus gitu, Kak. Hmm. Buat ngejawab yang tadi, yang pertama, nggak apa-apa nurunin goals, karena small progress is better than
no progress. Ya nggak apa berprogres dikit-dikit, itu masih lebih baik daripada nggak ada progres sama sekali. Terus gimana cara supaya motivasinya bisa kembali? Yang pertama jangan terlalu bergantung sama motivasi sih. Karena motivasi itu emang naik turun. Bisa jadi kita kayak nyari motivasinya seharian, terus dalam 1 jam hilang. Dan kita harus nyari motivasi seharian lagi. Jadi jangan ngegantungin dengan motivasi. Coba kita ngegantungin dengan habit, dengan self-discipline. Jadi misalnya, oke, jam 7 sampai jam 8 aku harus melakukan ini. Terus nanti langsung jam 8 sampai jam 9 pagi aku akan melakukan ini gitu. Jadi kayak tanpa ada motivasi pun kita otomatis akan ngelakuin goals kita itu karena udah terbiasa gitu. Jadi emang kalau ngandelin motivasi bakal capek, bakal nggak ada habisnya karena kita sangat-sangat moody sebagai manusia. Nah, sebagai gantinya kita bisa ngandelin habit, ngandelin kebiasaan kita gitu, ngelakuin hal yang sama di jam yang sama setiap harinya gitu. Dan kalau misalnya masih nggak work juga, coba libatkan orang lain. Misalnya kamu janjilah sama teman kamu, oh aku akan olahraga. Kalau nggak olahraga, aku kasih 20.000 gitu misalnya. Jadi kayak coba libatkan orang lain supaya ada accountability partner. Ya, kalau kamu nggak ngelakuin goals itu, orang lain bakal tahu, kamu bakal malu, atau orang lain bakal dapat untung, kamu bakal dapat rugi gitu. Jadi coba libatkan orang lain kalau misalnya ternyata masih nggak bisa konsisten juga dengan goal sendiri. Mungkin gitu kali ya. Makasih banyak Kak, ngebantu banget. Oke. Thank you juga Kalisa pertanyaannya. Nah, ini udah lebih dari 1 jam ya kita ngebahas productivity. Kepala gue sudah terpenuhi dengan banyak insight-insight menarik nih dan sangat useful banget dari Kalisa. Jadi thank you banget. Nah, tapi sebelum kita tutup nih, ini dari Pome sendiri ada pengumuman singkat nih. Apa nih Kak Wicak? Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Lisa yang udah jadi speaker hari ini. Buat tadi 2 penanya tercepat bisa langsung DM untuk alamat pengirimnya ke Pome di Instagram ataupun di Twitter, jangan lupa. Dan juga jangan lupa buat ikut di serial kedua Twitter Space-nya kita bareng Kak Disha Arinda di tanggal 6 Januari dan juga Kak Rizaldo di tanggal 7 Januari. Benar. Oke, congrats ya sekali lagi buat 2 penanya tercepat tadi Kak Devio dan Kak Ra ya kalau nggak salah ya. Iya, benar banget. Congrats. Bisa di DM, cepet-cepetan di DM. Biar cepet sampai juga ya produknya gitu. And by the way, gue juga mau ingetin juga bahwa serialnya ini masih awal ya guys. Masih ada 2 topik lagi nih yang lumayan penting nih kita fokusin di tahun ini, yaitu mental health and also healthy lifestyle. Yang mental health kita ada Jumat besok bareng expert kita yaitu Kak Disha Arinda di jam yang sama 19.30. Dan juga jangan lupa ini Pome juga ada diskon nih guys, 30% buat kamu dari sampai tanggal 8 Januari. Jadi buat yang pengen tetap fit, tetap healthy and gak gampang tumbang, bisa banget beli produknya Pome di e-commerce. Bisa cek aja tuh, scroll bannernya di atas, nanti langsung klik and kalian langsung tertuju lah ke official store. Oke, jadi thank you banget nih ya Kalisa again, thank you banget, gue sebagai host jadi sangat-sangat terbantu juga. Daging banget nih omongannya Kalisa ya. Bener banget. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah join di sini. Jangan lupa ya guys, kita tunggu juga kalian hadir di tanggal 6 dan tanggal 7. And that's all from us and thank you and bye-bye. Thank you semuanya. Thank you Kalisa. Thank you Kak Lisa.